Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Connecting the world. Ada yang menarik nih, Pandangan redaksi terhadap isu terkini. peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, Bersuara dari berbagai sudut pandang. hanya ada di Insight Editorial. Stay tune on Ion Radio. Sebagai upaya mengakhiri pandemi COVID-19, pemerintah mempercepat program vaksinasi yang harusnya baru bisa optimal dilakukan tahun 2021. Hal ini didukung dengan berbagai pernyataan yang berbeda dari para pejabat pemerintah dalam mempersoalkan perencanaan vaksinasi. Lantas, siapa yang harus dipercaya? Karena itu kita berharap proses produksinya bisa cepat dilakukan. Saya kira semua sudah jalan. Dan saya tidak lihat ada masalah. Justru kita sekarang ini pengen lihat ya, biar lebih cepat kita terima dan lebih banyak. Itu aja. Kami rencanakan uji klinik ini selesai bulan Januari. Selain kita terus melakukan pendekatan kepada AstraZeneca, CanSino, Pfizer, kita juga terus melakukan kerjasama dengan CEPI dan Gavi. Tidak bisa. Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah ini tergesa-gesa. Hello Ionik, you're connecting around with Ion Radio. Barengan sama Rizky Lia di program Insight Editorial, saatnya redaksi bicara. Ionik, harapan Indonesia untuk segera meredam pandemi segera terlaksana. Setelah 8 bulan bergelut, pemerintah akhirnya mengumumkan uji coba vaksinasi yang rencana dikebut akhir tahun ini. Namun ternyata harus ditunda kembali hingga awal tahun depan. Segenting apa sih situasi saat ini mengingat belum ada vaksin yang selesai uji klinis di dunia? Dan seberapa siap pemerintah menyiapkan vaksin di Indonesia? Sekarang saya sudah bersama pemimpin redaksi Ion Radio, Faiz Iqbal. Halo, selamat malam Faiz. Halo, selamat malam Lia. Gimana nih kabarnya? Kabar baik Faiz. Pembahasan kali ini bakal menarik nih. Langsung aja ya kita ke pertanyaannya. Isu vaksinasi ini sudah ramai dibahas sejak pandemi masuk ke Indonesia. Jalan panjang menghadirkan vaksin terus bertahap hingga sekarang. Tapi saya ingin tahu Faiz, gimana sih kabar perkembangan vaksin? Ya, sejauh ini kabarnya masih simpang siur ya. Dari pemerintah kita ini terus-menerus mengeluarkan statement kalau Indonesia ini harus segera divaksin. Oh ya, saya dengar pemerintah kita sedang mempercepat ketersediaan vaksin merek Sinovac. Lalu sudah sejauh mana penyediaannya Faiz? Untuk penyediaan Sinovac ini termasuk cepat ya. Kalau kita ambil dari data Komite Penanganan COVID-19, Indonesia di Desember sekarang ini sudah menyediakan 3 juta dosis vaksin merek Sinovac. Sedangkan di bulan Januari nanti akan ditambah lagi 5 juta dosis. Di bulan Februari juga akan ditambah 5 juta dosis. Dan kemudian di bulan Maret pun juga akan sama. Jadi menyentuh bulan Maret 2021 mendatang nih ya, Indonesia sudah akan menyiapkan 18 juta dosis vaksin merek Sinovac. Dan sejauh ini perencanaan vaksin di Indonesia sudah menyasar ke 107,2 juta loh Lia. 32,2 juta diantaranya ini akan mendapatkan vaksin secara gratis dan 75 jutanya ini secara mandiri. Padahal kita nggak bisa melupakan fakta lagi ya, kalau BPOM sudah dengan jelas akan menunda standar darurat penggunaan vaksin hingga Januari 2021 loh. Bahkan sampai detik ini WHO belum juga mengeluarkan pernyataan jelas kan, apakah vaksin ini dapat menjadi kunci penyelamat global kita dari pandemi COVID-19. Jadi masih belum pasti ya. Padahal nggak hanya di Indonesia, seluruh negara tengah bergerak cepat untuk meluncurkan vaksin. Nah, seberapa penting sih vaksin ini untuk menyelamatkan situasi dari pandemi? Kalau ditanya seberapa penting, saya bilang cukup penting ya. Pertama, kita butuh vaksin itu sudah jelas untuk sistem kekebalan tubuh ya. Kedua, vaksinasi COVID-19 ini dinilai dapat memutuskan rantai penularan virus corona melalui herd immunity yang dipicu langsung oleh pemberian vaksin itu sendiri. Namun faktanya, vaksinasi ini sebenarnya belum terlalu perlu dilakukan loh Lia. Asalkan masyarakat kita bisa patuh akan protokol kesehatan dan juga pemerintah kita ini bisa tegas menerapkan 3T ya, testing, tracing, dan juga treatment.
Setuju banget, saya juga masih sering lihat masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan di tempat umum. Jadi bisa dibilang semua ini nggak akan selesai hanya dengan vaksin ya. Iya, betul ya. Karena vaksinasi ini bukan satu-satunya solusi pendek dalam mengatasi sebuah pandemi ya. Nggak semudah itu loh. Kalau kita merujuk pada rekomendasi ITAGI, Emergency Use Authorization atau EUA, izin penggunaan darurat vaksin ini baru bisa dikeluarkan andaikan kondisi pandemi di suatu negara itu tidak bisa dikendalikan, walaupun strategi 3T-nya ini sudah optimal dijalankan. Iya, sedangkan di Indonesia belakangan jumlah testing dan tracing-nya berkurang ya Is. Dari 267 juta penduduk kita, pada November ini testing hanya berkisar 212.000 hingga 239.000. Padahal WHO menetapkan seharusnya testing ini bisa dilakukan minimal 1.000 per 1 juta penduduk per pekan. Lalu Faiz, yang PR banget, menyorot dari keterbukaan informasi ke publik. Apa sih yang membuat pemerintah ini seperti terkesan memaksakan kebijakan dalam penanganan kesehatan? Yang jelas karena hasratnya pemerintah ingin cepat-cepat kembali ke situasi normal ya. Dan ini tentunya berpengaruh langsung ke gaya komunikasinya pemerintah yang menyebabkan komunikasinya pun juga ikut terburu-buru, Lia. Nah, disinilah celahnya. Gaya komunikasi pemerintah yang tidak berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke publik ini sebenarnya bisa membuat masyarakat khawatir terkait berbagai kabar dari pemerintah tentang pelaksanaan vaksinasi kita. Berbeda loh dengan Singapura dan juga Korea Selatan yang mana kedua negara ini lebih genjot memberitakan tentang penerapan protokol 3T. Yang mana menurut saya ini lebih positif ya untuk diberitakan ke masyarakat kebanding memberitakan tentang perencanaan vaksin. Benar Faiz, hal ini bisa menimbulkan banyak berita hoax yang malah beredar di masyarakat. Nah, gaya komunikasi seperti apa yang diperlukan? Oke, keterbukaan informasi itu penting ya, namun juga tetap harus dengan hati-hati. Sebagai contoh seperti beberapa waktu lalu di Depok, sudah ada simulasi vaksin COVID-19 kan? Yang mana ini bukannya memberikan edukasi kepada masyarakat, namun justru menimbulkan kegaduhan situasi. Daripada penasaran nih, tim Insight Editorial juga sudah merangkum pernyataan dari beberapa masyarakat terkait apakah mereka mau divaksin atau tidak. Ayonik bisa dengarkan berikut ini. Sebenarnya sih mau mas. Nah, kalau mau itu kenapa alasannya apa? Ya alasannya soalnya kan vaksin ini buat COVID-19 kan. Ya kalau divaksin ya berarti kita gampangnya udah bebas dari virus COVID-19. Kalau saya sih nggak mau ya. Alasannya apa kalau boleh tahu? Ini kan masih belum jelas, jadi masih belum berani lah buat divaksin. Soalnya mungkin kalau diwajibkan dari negara ya bisa-bisa aja, tapi untuk sekarang nggak dulu. Saya mau. Kalau memang vaksin itu sudah menjadi hak paten ya. Nah, itu tadi tanggapan masyarakat yang sudah kami rangkum. Di sini tim riset kami mengambil sampel dari masyarakat umur 18 hingga 59 tahun sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Dan ternyata sebanyak 123 responden menolak untuk divaksin dengan alasan takut nih Hayoni. Lalu ada 54 responden yang mengaku mau jika divaksin. Kalau dari Faiz, mau nggak untuk divaksinasi? Kalau saya mau ya. Asal dari pemerintah kita ini sudah memberikan kejelasan informasi dan nantinya ketika divaksin ini nggak hanya sekedar datang lalu suntik vaksin aja, Lia. Tapi sampai sekarang saya masih belum bisa percaya ya dengan pemerintah. Karena masih banyak informasi dasar tentang vaksin ini yang mana kita itu harus ketahui terlebih dahulu. Seperti apa efek samping dari vaksin ini dan juga bagaimana ketika kita akan mendapatkan vaksin ini nantinya. Iya ya, justru ini yang menimbulkan pertanyaan. Apa mungkin karena publik belum tahu atau belum siap menerima hingga mereka tidak percaya dengan pelaksanaan vaksinasi ini? Kalau udah begini, gimana nih Is? Ya, ini malah situasinya jadi makin meragukan sih ya. Di sini bisa kita bilang kalau perencanaan pelaksanaan vaksinasi kita ini masih terkesan terburu-buru. Dan sama halnya dengan pemberian informasi dari pemerintah kita ya. Kok terkesan terburu-buru? Maksudnya gimana? Ya, kenapa saya bisa bilang terburu-buru? Begini, kita ambil contoh aja dari simulasi COVID-19 di Depok ya, 22 Oktober lalu. Di sana ternyata ada 3 poin informasi yang sebenarnya belum siap diterima oleh masyarakat. Tapi sayangnya udah telanjur dipublikasikan oleh pemerintah. Seperti yang pertama, penerima vaksin kita ini nantinya akan menghabiskan waktu 1 jam untuk divaksin. Dalam artian ngantri ya.
Lalu penerima vaksin masih harus divaksin lagi. Dan yang terakhir, hasil simulasi di Depok kemarin ini akan dijadikan kebijakan utama program pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Nah, ketiga informasi ini termasuk bentuk informasi yang menurut saya berpotensi menimbulkan misleading sih. Apa masyarakat siap dengan informasi simpang siur tersebut? Apalagi 3 poin informasi ini datang dari hanya simulasi awal semata loh. Jadi sekali lagi, jangan buru-buru ya, nanti malah keliru. Seperti pepatah Jawa yang mengatakan alon-alon waton kelakon. Artinya pelan-pelan asal terlaksana. Sekarang nih Is, apa efek yang bisa timbul kalau vaksin ini disuntikan pada manusia? Untuk sekarang tentu kita belum tahu ya vaksinasi ini bisa memberikan dampak seperti apa, baik itu internal ataupun eksternal. Memang sampai sekarang belum ada penjelasan ya terkait ke hal tersebut. Nah, ini sebenarnya salah ketika tidak ada keterbukaan informasi ya. Seperti bagaimana perkembangan terkini uji klinis, yang mana sebenarnya ini sangat berdampak loh kepada masyarakat karena mereka kan nantinya akan menjadi penerima vaksin itu sendiri. Itu poin penting ya Is. Pemerintah harus transparan dan terbuka pada tahapan uji klinis vaksin dan mengutamakan keamanan dan efektivitasnya. Apalagi kalau nanti ada kegagalan dalam salah satu proses uji klinisnya. Nah sekarang, kalau untuk masyarakatnya bagaimana? Sebelumnya saya setuju ya dengan pendapat Lia tadi ya. Memang benar karena banyak ditemukan masyarakat di lapangan ini yang ragu soal vaksin COVID-19. Lantaran banyak isu simpang siur yang beredar ya di antara mereka. Kemarin juga sempat beredar kabar tentang kegagalan uji klinis vaksin Sinovac ya. Ini terjadi di Brazil yang mana menewaskan satu relawan mereka. Dan juga terjadi di Korea Selatan yang mana ini melumpuhkan total 46 relawan loh. Informasi seperti ini tuh seharusnya bisa diklarifikasi lagi oleh pemerintah dengan menjelaskan kepada masyarakat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik uji klinis tersebut. Kenapa? Karena pemerintah juga akan menggunakan vaksin Sinovac itu juga kan, sama seperti Brazil dan juga Korea Selatan. Padahal informasi tentang uji klinis ini juga penting ya, untuk masyarakat tahu vaksin ini berasal dari mana. Iya benar, biar lebih jelas lagi tentang uji klinis ini, berikut pernyataan singkat dari pakar virus spesial untuk Ionic. Nah, dari hasil uji fase 3 tersebut nanti kami berharap pemerintah akan melakukan evaluasi dan juga analisis dalam hal ini melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga bisa melihat bagaimanakah nanti efektivitas vaksin tersebut ketika diterapkan di Indonesia. Baik, itu tadi pernyataan dari pakar virologi UGM Muhammad Saifuddin Hakim terkait pentingnya transparansi informasi pada publik. Lagi dan lagi, komunikasi menjadi kunci utama dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Menurut Faiz, apa nih solusi yang tepat? Begini, kita itu nggak bisa selalu menyalahkan publik ya atas misleading information yang terjadi di antara mereka ataupun isu yang beredar. Publik kita ini semestinya harus menerima informasi vaksinasi secara utuh dan juga secara seimbang, Lia. Dan ini sebenarnya harus melalui proses yang namanya filterisasi informasi. Sebelum nantinya pemerintah memutuskan untuk menginformasikan tentang vaksin ini ke publik, pemerintah sebaiknya bisa memastikan dulu kalau koordinasi ke semua pihaknya ini sudah menjadi satu suara. Oke, intinya pemerintah harus pelan-pelan dan jangan tergesa-gesa dalam memberi informasi yang nantinya akan disampaikan ke publik. Iya, pemerintah lebih baik nih membuat komite khusus untuk pengolahan informasi publik, supaya bisa menyaring informasi apa yang cocok sebelum nantinya akan diberikan ke masyarakat kita ya. Dan sekali lagi, gaya komunikasi seperti yang diterapkan pemerintah sekarang ini menurut saya bisa menjadi ancaman tambahan loh, terutama di ruang publik ya. Karena baik dari pelaksanaan dan penyebaran informasinya ini bisa dipastikan sangat terburu-buru. Saya ingatkan kembali kepada pemerintah kalau perlahan aja soal vaksin. Lagian vaksin ini bukan satu-satunya opsi kok, masih banyak opsi lain. Oke, terima kasih Faiz. Nah, Ionic, itu tadi perbincangan kita terkait perkembangan vaksinasi di Indonesia bersama pemimpin redaksi Ion Radio Faiz Iqbal. Ionic, sekarang saatnya Rizky Lia pamit undur diri. Stay healthy and keep connecting around with Ion Radio. Sampai jumpa! Ada yang menarik nih. Pandangan redaksi terhadap isu terkini. Peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Bersuara dari berbagai sudut pandang. Hanya ada di Inside Editorial. Stay tune on Ion Radio.
Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Connecting the round. Acara ini didukung oleh iFrame, Kopi Konser, Emina, Crashby, Simfonima, Red Doors, Media Partner, Magenta Radio, Atmajaya Radio, Radio Star FM, MMTC Radio, Saka FM, Transmania_YK, netpeople.yk, High Event, Unisi FM, Radio Edukasi.